Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 59 Pertempuran Intens. Senior, kalian hanya menginginkan spiritual badge, kan? Apakah tidak apa-apa jika kami memberikan semua spiritual badge yang kami miliki kepada kalian? Tidak, bukan hanya manik-manik spiritual, kami akan memberikan semua yang kami punya kepadamu. Menghadapi Zhou Ziyuan dan yang lainnya yang semakin dekat, saudara naga dan harimau memperlihatkan wajah ketakutan. Tubuh mereka mulai gemetar tak terkendali dan mereka bahkan mengeluarkan kosmos saks mereka, ingin memberikannya kepada mereka. Apa? Tidak ingin mati, kan? Tidak apa-apa. Berlututlah di tanah dan benturkan kepala kalian 100 kali ke tanah, baru kami akan mempertimbangkan untuk memaafkan 2 nyawa anjing kalian. Zhou Ziyuan dan yang lainnya semakin dekat dengan Chu Feng sambil menggoda mereka berdua. Pada saat itu, saudara naga dan harimau benar-benar bergerak. Saat mereka menghadapi pilihan antara hidup dan mati, meskipun mereka tahu bahwa mereka kemungkinan besar akan mati setelah berlutut dan memohon, mereka masih ingin mencoba dan melakukan perjuangan terakhir untuk hidup. Bai Long, Bai Hu, jangan mempermalukan aliansi sayap. Melihat mereka berdua benar-benar mulai berlutut, Su Mei berteriak dengan marah. Namun, meski begitu, dia tidak bisa sepenuhnya menghentikan lututnya yang perlahan menekuk ke bawah dan pinggangnya yang melengkung ke depan. Mereka tampaknya sudah memutuskan. Sebagai laki-laki, kamu seharusnya punya harga diri. Namun tepat pada saat itu, Chu Feng berjalan mendekat. Setelah melirik saudara naga dan harimau, dia berjalan di depan mereka, melemparkan tatapan tak kenal takut ke arah 6 murid inti dan berkata, "Tahukah kalian bahwa kalian semua telah melakukan kejahatan yang layak dihukum mati?" "Wah, apa maksudmu?" Mendengar kata-kata itu, Zhou Ziyuan dan yang lainnya yang awalnya bangga pada diri mereka sendiri tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong. Chu Feng tersenyum aneh, menyipitkan matanya dan berkata, "Maksudku, kamu berani berpikiran jahat terhadap Su Mei. Itu kejahatan." Asteris suara mendesing. Sebelum kata-kata itu selesai memasuki telinga mereka, tubuh Chu Feng seperti angin saat ia berlari dengan kecepatan tinggi. Ia mengambil inisiatif dan menyerang 6 murid inti terlebih dahulu. Kecepatannya sangat cepat. Hampir dalam sekejap, dia tiba di depan 6 murid inti. Perubahan itu bahkan mengejutkan Zhou Ziyuan dan yang lainnya yang memiliki aura menekan. Telapak tangan ilusi. Chu Feng berputar sesuai dengan teknik misterius lalu menepuk-nepuk dengan tangannya. Gambar telapak tangan yang memenuhi udara membelah langit dan menutupi bumi sambil bergemuruh. Tidak seorang pun tahu mana yang asli atau mana yang palsu. Dia punya sedikit keterampilan dalam mengolah telapak ilusi ke tahap itu. Tapi, nak, kau meremehkan kami. Hari ini, kami akan memberitahu perbedaan antara murid inti dan murid pelataran dalam. Terkejut berarti terkejut. Lagi pula, murid inti telah mengalami dunia dan dengan sangat cepat, mereka menyesuaikan pikiran mereka, memutar teknik misterius, menampilkan keterampilan tingkat 3, dan mulai bertukar pukulan dengan Chu Feng. Namun, pertukaran itu tidak begitu penting. Yang mengejutkan mereka sekali lagi adalah seorang murid pelataran dalam, seorang manusia biasa di level 6 dapat menantang 6 orang sendirian tanpa kalah. Itu cukup sulit bagi mereka untuk menerimanya. Terutama serangan mereka. Mereka jelas menyerang dari belakang, tetapi Chu Feng seolah-olah memiliki mata di belakangnya. Tanpa melihat, dia dapat dengan mudah menghindarinya. Itu membuat mereka merasa sangat aneh. Anak ini telah berkultivasi dalam teknik misterius. Aku tidak bisa ceroboh dan aku harus menggunakan kekuatan penuh untuk mengalahkan dan membunuhnya atau akan menimbulkan masalah di masa depan. Zhou Ziyuan yang bertarung dengan Chu Feng sebelumnya tahu bahwa dia bukan orang yang sederhana. Dia tidak ingin membuang-buang waktu dengannya dan dia menggunakan keterampilan peringkat 4-nya. Asteris huhuhu asteris kedua lengannya terbuka lebar dan menciptakan badai demi badai. Aura yang kuat terpancar dari tubuhnya. Tiba-tiba, dia meninju ke arah Chu Feng. Pukulan itu sangat cepat. Seperti kilat, bahkan jika itu adalah Chu Feng, dia tidak bisa menghindarinya. Kekuatan pukulan itu juga sangat kuat. Jika dia terkena, Chu Feng tidak akan beruntung. Jangan berpikir bahwa kamu satu-satunya yang mengetahui keterampilan tingkat 4. Namun demikian, Chu Feng tidak takut sedikit pun. Salah satu telapak tangannya mengepal membentuk kepalan. Dengan kilatan petir, kepalan tangannya sendiri bertabrakan dengan kepalan baja milik Zhou Ziyuan. Asteris ledakan. Saat dua tinju beradu, tidak hanya menimbulkan suara ledakan yang memekakkan telinga, tetapi juga menimbulkan gelombang riak. Saat keduanya terdorong mundur, kelima orang lainnya juga terdorong mundur beberapa langkah. 3 jurus petir. Orang ini benar-benar bisa menggunakan jurus tingkat 4 dari sekolah naga biru kita. Kita harus bergandengan tangan dan menghabisi orang ini hari ini. Pada saat itu, orang-orang lainnya akhirnya menyadari kekuatan Chu Feng dan tidak berani ceroboh lagi.
Mereka semua mengeluarkan keterampilan absolut mereka. 6 keterampilan kuat, peringkat 4 mengepung dan menyerang Chu Feng. Asteris sukalala. Itulah yang disebut, dua tinju tidak dapat melawan 4 tangan. Chu Feng, yang hanya berada di level 6 Spirit Realm, sedikit dirugikan saat menghadapi serangan 6 orang di level 8 Spirit Realm. Saat menghadapi situasi itu, dia hanya bisa menggunakan jurus pertama dari 3 jurus petir. Dengan kecepatan penuh, dia menghindari serangan Zhou Ziyuan dan yang lainnya. Namun, mereka yang punya mata bisa melihat bahwa Chu Feng sedang terpuruk. Chu Feng, aku akan datang dan membantumu. Tepat pada saat itu, Su Mei melompat dengan tegas. Saat itu, tubuhnya memancarkan cahaya seperti giok. Setiap serangan dan jurus akan mengguncang udara. Dia juga menguasai keterampilan tingkat 4. Aku juga akan ikut. Setelah itu, Bai Tong juga ikut terjun ke dalam pertempuran. Meskipun dia tidak menguasai teknik misterius, dia masih menguasai keterampilan tingkat 4 dan dia bisa menggunakannya dengan cukup mahir. Meskipun mereka adalah murid inti, mereka hanya memiliki kultivasi tingkat 8 dari alam roh. Jadi, setelah Su Mei dan Bai Tong bergabung, tekanan Chu Feng memang berkurang. Dalam situasi itu, Chu Feng melakukan serangan balik dan melancarkan serangkaian serangan ganas ke arah Zhou Ziyuan. Ditekan oleh Chu Feng, murid inti Zhou Ziyuan terdorong mundur sedikit demi sedikit dan dia benar-benar ditekan oleh Chu Feng. Asteris bang asteris akhirnya, dengan kilatan petir, tinju Chu Feng mendarat di dada Zhou Ziyuan. Dada murid inti itu bergetar saat ia terlempar sejauh 50 kaki. Ah! Merasakan sakit di dadanya, Zhou Ziyuan meringis kesakitan. Ia ingin berdiri, tetapi ia menyadari bahwa ia tidak memiliki kekuatan. Ia terluka parah hanya dengan satu serangan Chu Feng. Yang paling menakutkan adalah Chu Feng perlahan berjalan ke arahnya. Setiap kali dia melangkah, hatinya akan bergetar hebat sekali. Seolah-olah itu bukan langkah Chu Feng, melainkan langkah dewa kematian. Orang ini, kok dia bisa sekuat itu? Apa dia manusia? Zhou Ziyuan sangat kesal. Meskipun dia tahu bahwa Chu Feng kuat, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan sekuat ini. Dalam situasi 1 lawan 1, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Terutama Chu Feng saat ini yang hanya memiliki kekuatan tingkat 6 dari alam roh. Jika Chu Feng seperti dia, yang juga berada di tingkat 8, dia bahkan tidak berani berpikir seberapa kuat Chu Feng nantinya. Apakah dia mampu melawan para ahli dari alam asal? Ah! Namun, tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar teriakan. Melihat ke belakang, wajah Chu Feng berubah drastis. Dia melihat Bai Tong dipukuli habis-habisan oleh murid inti. Seteguk darah menyembur keluar dan membuat pakaiannya memerah. Bai Tong. Melihat Bai Tong terluka parah, Su Mei juga terkejut. Tepat pada saat itu, 5 orang lainnya bergerak bersamaan dan menggunakan kekuatan menyerang dari semua sisi. 5 tangan kotor terulur ke arah Su Mei pada saat yang bersamaan. Lokasi di mana mereka menyerang adalah area terlarang di tubuh Su Mei.